Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eko Ribawati selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Jordan Fasilar Antarik dari kelompok 6 bersama rekan saya dari kelompok terakhir yaitu Aulia Larasati Putri. Di sini kami akan membahas mengenai keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas yang meliputi itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, serta keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil dan perorangan. Sebelum kita lebih lanjut, langkah baiknya kita mendefinisikan dulu, mengerti dulu definisi dari hal-hal tersebut. Jadi ini berkaitan, yang pertama adalah microteaching. Menurut Cooper dan Allen yang mendefinisikan pada tahun 1971, microteaching adalah suatu situasi pengajaran yang dilakukan dan dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, yaitu selama 5-20 menit dengan jumlah sebanyak 3-10 orang siswa saja. Ada juga pengertian menurut Latif yang mendefinisikan bahwa microteaching berarti suatu kegiatan mengajar di mana segalanya diperkecil atau disederhanakan. Yang diperkecil ini adalah jumlah siswa menjadi 5-6 orang dan waktu pengajarnya 5-10 menit. Bahan pelajarannya pun hanya mencakup 1 atau 2 hal yang sederhana saja. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam memilih dan mengakhiri suatu pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Komponennya terdiri dari menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha yang mereka lakukan, dan membuat kaitan atau hubungan materi-materi yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Komponennya meliputi meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, serta melakukan evaluasi. Sedangkan diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok pun merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Pengajaran kelompok kecil dan persorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Lalu selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Keterampilan yang ini sangat perlu dimiliki oleh guru untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai kepada siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Tournay, terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap berperan penting dalam keberhasilan kegiatan belajar, yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua, keterampilan menjelaskan, yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi, yang keempat, keterampilan bertanya, yang kelima, keterampilan memberikan penguatan, yang keenam, keterampilan mengelola kelas, yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan atau indikator yang akan dicapai untuk menarik perhatian siswa, memberi acuan, dan membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa dengan bahan yang akan dipelajarinya. Kegiatan menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuannya yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Yang kedua, membuat siswa memahami batas tugasnya. Yang ketiga, membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan. Dan yang terakhir, membantu siswa mengetahui tingkat keberhasilan. Sedangkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, secara fisik untuk bentuk pengajaran ini adalah bila banyak siswa yang dihadapi oleh guru terbatas, yaitu sekitar 3-8 orang.
untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Hakikat pengajaran ini adalah yang pertama, terjadinya hubungan interpersonal, baik guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, siswa dapat bantuan dari guru-guru dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka secara internal dengan berbagai pengalaman atau informasi atau pemecahan masalah, pengambilan keputusan atau kesimpulan. Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan yang harus ada dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi, tidak setiap guru dan calon guru mampu membimbing para siswanya untuk berdiskusi tanpa dilatih sebelumnya. Oleh karena itu, calon guru maupun guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jangan sampai diskusi itu didominasi oleh guru sehingga siswa tidak diberikan kesempatan. Yang kedua, membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi. Yang ketiga, membiarkan terjadinya penyimpangan dari tujuan diskusi dengan pembicaraan yang tidak relevan. Yang keempat, membiarkan siswa yang enggan berpartisipasi. Yang kelima, tidak memperjelas atau mendukung dari pendapat siswa. Yang terakhir, yaitu gagal mengakhiri diskusi secara efektif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Larasati Putri. Penerapan keterampilan membuka dan menutup pelajaran, mengajar kelompok kecil dan perorangan, serta keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Implementasi keterampilan membuka dan juga menutup dalam pengajaran mikro bisa menyajikan suatu pengajaran selama 10-15 menit, di mana dikhususkan latihan ini mencakup hal seperti menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, menutup pelajaran. Implementasi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Penggunaan di dalam kelas ataupun variasi pengorganisasian memiliki 4 model. Model pertama, pelajaran diawali dengan pertemuan klasikal untuk memberikan informasi dasar, penjelasan tentang tugas yang akan dikerjakan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Dalam model ini, setelah pertemuan kelas, siswa diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan dengan bekerja dalam kelompok atau bekerja secara perseorangan. Setelah waktu yang ditetapkan, pelajaran diakhiri dengan pertemuan kelas kembali untuk melaporkan segala sesuatu yang telah dilakukan. Kemudian model yang kedua, pertemuan diawali dengan pengarahan atau penjelasan secara klasikal tentang materi, tugas, serta cara yang digunakan. Setelah itu langsung bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang diakhiri dengan laporan kelompok. Model ketiga, pertemuan diawali dengan penjelasan secara klasikal. Setelah itu, siswa langsung bekerja secara perseorangan dan kemudian bergabung dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengelola hasil yang dicapai dan diakhiri dengan laporan kelompok. Yang terakhir, model keempat, pertemuan diawali dengan penjelasan klasikal tentang kegiatan atau tugas yang akan dilaksanakan. Setelah itu, langsung bekerja secara perseorangan. Implementasi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Sajikanlah suatu pengajaran selama 10-15 menit dengan menggunakan metode diskusi. Siapkanlah satu topik diskusi dan usahakan agar Anda dengan siswa mempunyai latar belakang yang sama tentang topik tersebut. Tetapkanlah sejumlah komponen keterampilan yang sesuai dalam memimpin diskusi. Rekamlah menggunakan tape recorder dan putar kembali hasilnya. Gunakanlah lembar observasi untuk umpan balik dalam kegiatan ini. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin bertanya mengenai materi ini bisa ditanyakan melalui kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.